فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Rahim qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-hadisus situn ba'da khamsimi'ah 560. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Bashar al-Basri, Syiqatun imamun faqih, dijuluki sebagai bundar karena banyaknya ilmu, seakan-akan beliau ini melingkupi ilmu. Padahal dibanding dengan yang lain-lain yang selevel dengan beliau ini tertinggal dari rihlah. Karena orang lain pada rihlah pergi ke berbagai belahan bumi, istilahnya berbagai kota. Beliau masih di kotanya karena menyertai ibunya tak ada teman. Beliau sibuk merawat ibunya, tapi bukan berarti diam saja. Beliau belajar ke ulama yang di Basrah dan seterusnya. Ketika ibu sudah meninggal dunia, barulah beliau berkeliling dunia seperti para muhaddisun yang lain. Tahu-tahu ilmunya sangat diberkahi, melebihi orang-orang yang sezaman dengan beliau secara umum. Menjadi guru dari Imam Bukhari, guru dari Imam Muslim dan lain-lain. Qal haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad bin Ja'far Abu Abdullah, dijuluki Gundar karena apa? Karena banyak bising. Dianggap bising oleh gurunya yaitu Ibnu Juraij. Bising karena apa? Banyak bertanya. Beliau adalah murid terbaik dari Syu'bah. 20 tahun belajar ke Syu'bah dan memang beliau adalah anak tiri Syu'bah. Murid terbaik terutama dari sisi bukunya, catatannya. Qal haddatsana Syu'bah, yaitu bapak tirinya Syu'bah ibnu Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Summal Basri Amirul Mukminin fil Hadis. An Sa'ad ibni Ibrahim. Ini lebih jelas di dalam cetakan yang lain hanya Sa'ad, yaitu dalam naskah yang lain. Tapi memang yaitu beliau adalah Sa'ad bin Ibrahim karena murid dari Muhammad bin Amr ibn al-Hasan adalah Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim, beliau adalah Abu Ishaq al-Madani, Siqah. An Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali, beliau Hashimi. Beliau Abu Abdullah kalau tak salah ya. Yang anak ingat Abu Abdullah kunyahnya. Al-Hashimi al-Madani. Apa ceritanya? Qala qadimal Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Yusuf datang ke Madinah. Dia adalah panglima besar dari Bani Umayyah. Bani Umayyah pusat pemerintahannya adalah di Syam. Hajjaj datang ke Madinah. Dohirnya adalah, peristiwanya adalah Hajjaj demi menguji kesetiaan rakyat, masyarakat, dia sampai mengakhirkan waktu sholat. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Nanti akan datang pemerintah yang mereka mengakhirkan sholat. Tentunya sholatnya tidak sah karena sudah di luar waktu. Tetapi demi kemaslahatan, yaitu rakyat tidak dicelakakan oleh raja, tidak dibunuh, ditumpahkan darahnya, maka Nabi menyuruh untuk sholat sendirian di waktunya, kemudian sholat bersama mereka. Mereka yang memikul dosa, rakyat sudah sholat sendirian di waktunya, menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah Allah tentukan waktunya terhadap kaum mukminin. Qala fasa'alna Jabir bin Abdullah, maka kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah, yaitu beliau adalah Abu Abdullah Jabir bin Abdullah ibn al-Haram As-Sulami Al-Madani, termasuk salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Faqal, tahu-tahu Jabir berkata, ini hadisnya disingkat, yaitu kami bertanya tentang waktu-waktu sholat yang betul seperti apa. Maka Jabir menyebutkan hadis Nabi, walaupun Jabir ini adalah termasuk sahabat besar, ilmunya banyak, tapi beliau tidak memakai ra'yu, tidak mengatakan ikut saya saja, saya orang besar, tapi beliau mendatangkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil berupa hadis Nabi.
yaitu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli zuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan sholat zuhur bil hajirah, yaitu ketika matahari masih di tengah, tapi bukan tengah-tengah betul ya, yaitu sudah tergelincir ke arah barat, tapi masih di atas memang. Dikatakan hajirah yaitu cuacanya masih cuaca sangat panas. Dikatakan hajirah yaitu biasanya orang melakukan hajir, yaitu meninggalkan tempat terbuka karena panas. Loh, katanya itu kalau cuaca sangat panas disuruh oleh Nabi untuk al-ibrad, yaitu menunggu sampai dingin. Tentunya yang dimaksudkan di sini bukan panas yang sangat panas, tapi kembalinya kepada matahari memang masih di atas, walaupun tidak tepat di tengah, tapi sudah agak tergelincir ke barat, tetapi masih cuacanya sangat panas. Tetapi panas yang tidak sampai merusak kekhusyuan. Kalau sampai dikhawatirkan merusak kekhusyuan, ya diakhirkan. Intinya adalah Nabi sholat duhur di awal waktu. Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan Nabi mengerjakan sholat asar dalam keadaan matahari itu masih jernih, masih bersih, naqiyah, yaitu warnanya masih sangat putih, tidak sampai menguning, tapi masih putih bersih. Berarti apa? Tatkala bayang-bayang sudah mulai lebih panjang daripada pemiliknya. Yaitu apa? Iya betul, lebih panjang dari pemiliknya. Kemudian wal maghriba idza wajabat, dan Nabi melakukan sholat maghrib apabila matahari telah jatuh. Tentunya maksudnya wajabat jatuh, yaitu masuk ke cakrawala di sebelah barat itu maghrib, yaitu gharabat, yaitu terbenam. Wal isya, adapun untuk sholat isya ahyanan wa ahyanan, terkadang begini dan terkadang begitu. Apa itu? Dijelaskan idza ra'ahu mujtama'u ajal. Jika Nabi melihat para sahabat telah berkumpul, tentunya tidak perlu menunggu satu kampung semua atau satu kota semua, tapi diperkirakan ahlul masjid biasanya berapa yang sering datang. Nah, kalau sudah berkumpul mereka, maka Nabi menyegerakan sholat isya, yaitu di awal waktu. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Jika Nabi melihat mereka berlambat-lambat, yaitu dohirnya, ini masih banyak ahli masjid yang belum datang ini, padahal biasanya datang. Nabi mengakhirkan, menunggu hingga, ya tentunya batas yang sesuai, yang akhir adalah yang tengah malam. Kemudian wasubha, yaitu mengerjakan sholat subuh. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Mereka para sahabat atau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya ghalas. Ghalas itu adalah ikhtilatul laili wan nahar atau ikhtilatu az-zulmah wan nur, tercampur antara cahaya dan kegelapan atau tercampur antara siang dan malam. Maksudnya adalah cuaca masih gelap, tapi ya kita tahu ini sudah tidak seperti pekatnya malam. Ini sudah bukan malam, sudah ada fajar tentunya. Cuma masih cenderung agak gelap pemandangannya itu. Itu dikatakan ghalas. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Insyaallah sampai di sini, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.